Selamat datang pemirsa, Pasuruan Info hadir di pekan libur Anda bersama dengan pembawa acara yang akan memberikan berita-berita top 5 minggu ini. Dari bayi masih hidup dalam kardus ditemukan pencari burung di kota Pasuruan, hingga belasan sapi perah satu desa di Pasuruan mati diduga kena wabah PMK. Inilah berita-berita yang akan kami sajikan. Sebuah video menunjukkan biji jagung tumpah memenuhi sebuah jembatan hingga membuat warga berebut viral. Peristiwa yang terjadi di Pasuruan itu sempat menyebabkan arus lalu lintas kendaraan tersendat. Seperti ditunjukkan dalam video berdurasi 1 menit 12 detik itu, salah satu lajur jalan di jembatan dipenuhi biji jagung. Sejumlah warga berebut mengambil jagung yang tercecer di jalan. Mereka memasukkan jagung itu ke dalam kantong pakaian masing-masing. Sontak kondisi ini menyebabkan arus kendaraan di kedua jalur jembatan tersendat. Sejumlah motor juga nyaris terpeleset saat melintas di atas jembatan yang dipenuhi biji jagung. Tidak hanya memenuhi jembatan, ceceran biji jagung itu bahkan memenuhi belasan meter jalan setelah jembatan. Peristiwa itu disebut terjadi di jembatan Sungai Kedung Larangan, Bangil, Pasuruan, Senin 30 Mei pagi. Jagung yang tertumpah ke jalan itu berasal dari truk yang membawanya. Rupanya, muatan jagung itu bocor sehingga biji jagung jatuh semua ke jalan. Jagung itu rencananya hendak dikirim ke Surabaya. Kasat Lantas Polres Pasuruan, AKP Yudi Anugrah Putra membenarkan peristiwa itu terjadi di jembatan Kedung Larangan arah Surabaya. Menurut Yudi, kejadian tumpahnya muatan jagung ke jalan itu terjadi Senin pagi sekitar pukul 5 pagi. Saat petugas Satlantas Polres Pasuruan ke lokasi, truk bermuatan jagung yang tercecer sudah tidak ada. Pemerintah Kota Pasuruan telah meluncurkan program pelangi yang menyasar warga dengan tunggakan BPJS maupun KIS. Warga Kota Pasuruan yang punya tunggakan iuran BPJS dan KIS bisa kembali mengaktifkan kartu kesehatannya tanpa perlu melunasi terlebih dahulu. Dana yang tertunggak akan ditutup Dinas Kesehatan Kota Pasuruan melalui pelayanan pengaktifan KIS atau pelangi. Wali Kota Pasuruan, Saifullah Yusuf mengungkapkan program pelangi ini merupakan inovasi Pemkot Pasuruan untuk menjamin seluruh warganya bisa mengakses fasilitas kesehatan, sehingga tidak ada warga yang kesulitan berobat kelantaran punya tunggakan BPJS dan KIS. Gus Ipul berharap program pelangi ini bisa mengcover jaminan kesehatan seluruh lapisan masyarakat, sehingga bisa mengoptimalisasi tingkat Universal Health Coverage atau UHC di Kota Pasuruan. Kadidres Kota Pasuruan, Sirli Marlena menjelaskan untuk bisa mengaktifkan kembali kartu JKN KIS tanpa membayar tunggakan cukup mudah. Warga hanya perlu mengurus ke stand pelayanan Dinas Kesehatan Kota Pasuruan di Mall Pelayanan Publik dengan menunjukkan KTP dan KK saja. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Pasuruan, persentase tingkat Universal Health Coverage Kota Pasuruan sudah mencapai 99%. Meskipun begitu, masih ada sekitar 19.642 warga peserta KIS yang tidak aktif. Sebagian besar karena di PHK perusahaannya, peserta BPJS Mandiri yang punya tunggakan, serta drop up dari APBN ke pusat. Sepanjang mau dipindah ke kelas 3, nanti akan dibiayai pemerintah. Bayi laki-laki masih hidup ditemukan di Persawahan Kota Pasuruan. Bayi itu dalam keadaan sehat dan diduga baru dilahirkan. Bayi yang masih memiliki adik-adik itu ditemukan seorang pencari burung di pinggir sungai areal Persawahan belakang gudang Bulog, Gadingrejo. Bayi itu berada di dalam kardus tanpa sehelai pun benang. Kapolsek Gadingrejo, AKP Tribowo mengatakan bahwa seorang warga sedang mencari burung pada pukul 12 siang. Ia mendengar tangisan bayi di seberang sungai tempatnya berada. Kemudian mendekati asal suara dan ternyata ada bayi dalam kardus Rabu 1 Juni. Pencari burung langsung membawa pulang bayi agar mendapatkan perawatan. Setelah dimandikan dan diberi penutup badan, kemudian dilaporkan ke polisi. Setelah dilaporkan, bayi langsung dibawa ke rumah sakit untuk memastikan kondisinya. Saat ini, bayi itu dalam penanganan pihak RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan. Polisi melakukan penyelidikan kasus penemuan bayi itu. Diduga ditinggalkan di sawah tidak lama setelah dilahirkan. Satreskrim Polres Pasuruan menggerebek rumah pembuatan bondet atau bom ikan dan petasan di Dusun Bongkoran, Desa Jimbaran, Kecamatan Puspo, Kabupaten Pasuruan. Dari penggerebekan itu, satu orang diamankan, yakni M. Yani, 50 tahun, warga setempat. Selain itu, seperangkat alat peracik atau pembuat bondet juga diamankan, termasuk bondet yang siap jual. Kasatreskrim Polres Pasuruan, AKP Adi Putranto Utomo mengatakan, dalam operasi Pekat 2022 ini, pihaknya berhasil mengamankan seseorang yang diduga kuat sering membuat bondet. Penangkapan itu berdasarkan laporan dari masyarakat.
Kanit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan, Ibtu Bambang Sutejo menambahkan, dari pemeriksaan awal, tersangka ini kerap menerima pesanan pembuatan bondet dari beberapa wilayah di Pasuruan. Setiap pembuatan bondet atau bom ikan, tersangka meraup untung Rp100.000, sedangkan untuk petasan mendapat untung Rp50.000. Itu juga tergantung jumlah pesanannya. Kasus ini masih terus dikembangkan. Pihak polisi juga masih mendalami apakah tersangka ini hanya pembuat atau juga terlibat dalam kasus kriminal. Tersangka akan dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Sebanyak 11 sapi perah di Desa Panditan, Kecamatan Lumbang, Pasuruan mati setelah sakit beberapa hari. Peternak menyebut sapi yang mati menderita sakit dengan gejala mirip penyakit mulut dan kuku atau PMK. Pemilik peternakan, Ersan, mengatakan ia memiliki 36 ekor sapi dan 17 ekor diantaranya sudah sakit sejak seminggu yang lalu. Ia mengaku khawatir dengan kondisi sapi-sapinya saat ini. Di Desa Panditan terdapat ribuan sapi perah. Sekitar 2.150 kepala keluarga di desa ini memelihara sapi perah. Rata-rata setiap kepala keluarga memiliki 5 ekor sapi. Sekretaris Desa Panditan, Atiman, mengatakan pihak desa telah melaporkan kematian sapi itu ke Dinas Peternakan Pasuruan. Tim kesehatan juga telah ke lokasi untuk mengecek kondisi ternak yang sakit. Selain di Kecamatan Lumbang, sebanyak 3 sapi potong di Desa Balunganyar, Kecamatan Leko juga mati beberapa hari lalu. Sapi yang mati juga diduga terjangkit PMK. Kecamatan Lumbang dan Leko sudah dinyatakan terpapar PMK. Selain Lumbang dan Leko, 8 kecamatan lain terpapar PMK, yakni Pediken, Leko, Purwosari, Kejayan, Nguling, Pandaan, Sukorejo, Tutur, dan Winongan. Terkait kematian belasan sapi, Dinas Peternakan tidak bisa memastikan penyebabnya. Untuk memastikan sapi terjangkit PMK atau tidak harus melalui serangkaian pemeriksaan, sementara sapi-sapi yang mati langsung dikubur pemiliknya.